Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Berjumpa kembali di pagi hari ini dengan saya dalam program Morning Devotion bersama channel Kebenaran Hari Ini. Pagi ini masih kita membahas dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, yaitu buah roh bagian yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Mari kita membuka Alkitab kita melihat Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Alkitab banyak berbicara mengenai damai sejahtera. Tuhan kita berbicara mengenai karunia damai sejahteranya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Rasul Paulus berbicara mengenai damai sejahtera yang berasal dari Allah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Ia menggambarkan kerajaan Allah dengan istilah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, dan mendorong kita untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma pasal 4 ayat 17-19. Kita diberi nasihat sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Semua orang merindukan damai sejahtera. Sekalipun Iskandar Agung atau Julius Caesar dapat menciptakan dunia yang damai, manusia masih lapar akan damai sejahtera di dalam hati. Kedamaian yang mereka ciptakan adalah kedamaian yang diperoleh karena paksaan dan tekanan. Para negarawan dan diplomat dunia bekerja untuk mendapatkan kedamaian lahiriah, sedangkan Kristus menciptakan damai sejahtera di dalam batin tiap-tiap orang. Kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrania adalah shalom, yang berarti makmur, sehat, sejahtera, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nabi Yesaya menanti-nantikan kedatangan Mesias dan menyebutnya sebagai Raja Damai. Untuk menjadikan Yesus sebagai Raja Damai, setiap orang harus menjadikan dia sebagai Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuan, dalam hati mereka dan di atas semua hubungan yang mereka miliki. Roh Kudus menyadarkan kita akan kebutuhan kita terhadap Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan mendatangkan mukjizat kelahiran baru ketika kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus kini bekerja dalam diri kita untuk membantu kita membangun hubungan yang benar di semua area kehidupan. Roh Kudus memampukan kita mengasihi orang-orang yang tidak menyenangkan dengan cara yang mendatangkan damai sejahtera di dalam batin kita. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat menerima mereka apa adanya, memaafkan kelemahan mereka, tetap tabah ketika mereka bersikap menjengkelkan, dan memilih untuk menolong daripada melukai mereka. Roh Kudus akan menolong kita memusatkan hidup kepada hal-hal kekal, sehingga kita tidak hidup dalam perpecahan dan kehancuran. Galatia pasal 5 ayat 24-25. Untuk menikmati damai sejahtera yang dilimpahkan Allah kepada kita melalui Kristus dan diciptakan dalam diri kita melalui Roh Kudus, kita harus menerimanya sebagai suatu karunia dan bekerja sama dengan Roh Kudus, sementara Ia menolong kita menolak musuh-musuh damai sejahtera. Kita harus mengikuti pimpinannya sementara Ia menuntun kita memelihara dan membina hubungan yang benar dengan kerabat, tetangga, teman, dan bahkan dengan orang asing. Roh Kudus akan memimpin kita untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, baik saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Ia akan menggantikan rasa takut dengan iman. Roh Kudus turut bekerja menolong kita memelihara hubungan yang benar dengan Allah, memeriksa diri kita sendiri secara tepat, dan menghargai orang lain dengan semestinya. Ia berusaha
Ia berusaha memberikan damai sejahtera yang telah lama kita rindukan di dalam batin kita. Puji Tuhan, demikian morning devotion pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.